Nah, itu tadi adalah contoh dari cyberbullying. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah suatu tindak perilaku perundungan yang dilakukan di media sosial atau di media digital. Biasanya menggunakan berbagai platform digital seperti media sosial, kolom chat, dan sebagainya. Hal ini dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk merendahkan harkat serta martabat seseorang sehingga korban akan menjadi mental health dan kehidupan efektif seharinya akan terganggu. Nah, kenapa fenomena cyberbullying ini dapat terjadi? Karena kita tahu bahwasanya bullying merupakan satu tindakan yang dapat dilakukan melalui fisik maupun verbal. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying yang dapat menyentuh psikologis manusia melalui serangan verbal yang biasanya dilakukan di media sosial. Dan lebih parahnya lagi, mereka melakukan ini secara bersama-sama oleh kelompok orang yang tidak ada hubungan dengan si korban yang menyebabkan korban lebih tertekan. Cyberbullying ini dapat terjadi di Indonesia maupun di luar negeri, itu karena mereka tidak pintarnya mereka menggunakan teknologi yang menyebabkan dampak negatif, yaitu semakin maraknya kasus cyberbullying. Kenapa cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying? Karena cyberbullying lebih berbahaya daripada stereotype bullying, yang dimana dilakukan dengan menggunakan kekerasan verbal dan fisik terhadap anak-anak yang jauh lebih lemah dan kecil. Cyberbullying dapat dilakukan oleh siapa saja dan tanpa melakukan tatap muka. Hal ini dapat memberikan keberanian terhadap anak-anak untuk melakukan hal-hal yang di luar dunia nyata. Nah, dengan itu dia menambahkan dengan membuat fake akun untuk membuli seseorang di media sosial. Faktor penyebab cyberbullying ada 5. Yang pertama, sebagai wujud pembalasan atas penindas yang diterima sebelumnya. Yang kedua, untuk mencari kesan keren dan tangguh. Yang ketiga, dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan korban cyberbullying. Yang keempat, cyberbullying memiliki kepribadian tertentu sebagai cara untuk mempertahankan perasaan senang dan untuk mengkritik korbannya. Yang kelima, menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Adapun bentuk-bentuk cyberbullying menurut Willard. Yang pertama ada framing, di mana perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata yang kasar dan frontal. Biasanya dilakukan dalam chat grup seperti mengirimkan gambar-gambar dengan tujuan untuk menghina seseorang. Yang kedua, ada harassment, yaitu perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata yang tidak sopan yang dikirimkan melalui email, SMS, ataupun pesan teks. Yang ketiga, yaitu denigration, merupakan perilaku berupa menggambarkan seseorang di internet dengan tujuan untuk merusak reputasi dan nama baik seseorang, seperti menyebarkan foto seseorang yang telah diedit menjadi lebih sensual agar diolok-olok dan dinilai buruk oleh pendapat orang lain.
Lalu bentuk-bentuk cyberbullying menurut Willard yang selanjutnya adalah impersonation, yaitu perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Kemudian ada exclusion, yaitu perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Selanjutnya ada outing dan trickery. Outing adalah perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi milik orang lain. Sementara trickery adalah perilaku membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapat rahasia atau foto dan video mereka. Lalu yang terakhir adalah cyber stalking. Nah, cyber stalking ini adalah perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Di dalam situasi cyberbullying biasanya ada 3 elemen. Yang pertama adalah pelaku, yaitu kelompok yang melakukan penyerangan, biasanya memiliki kepribadian yang dominan atau pernah menjadi korban perundungan di dunia nyata. Lalu yang kedua ada korban, yaitu pihak yang menjadi sasaran perundungan dan mengalami kerugian atau tekanan mental. Lalu yang terakhir ada elemen ketiga, yaitu saksi, adalah pengguna lain di internet yang melihat, membagikan, atau justru membiarkan tindakan perundungan tersebut terjadi. Karakteristik cyberbullying. Yang pertama, cyberbullying dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, menyiksa secara psikologis, di mana ini bisa menyebabkan korban merasakan depresi ataupun stres. Yang ketiga, cyberbullying dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya hanya untuk sekedar bersenang-senang, mempermalukan korban, ataupun hanya sekedar untuk menghilangkan stresnya sendiri. Yang keempat, terjadi di dunia maya. Hal ini bisa terjadi di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Dampak dari bahayanya cyberbullying yaitu yang pertama, korban mengalami depresi hingga memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Korban beresiko menderita stres, depresi, kehilangan kepercayaan diri, cemas, dan gangguan PTSD. Hal ini akan berdampak pada stimuli sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Nah, yang ketiga, korban dikucilkan dari lingkungan pergaulan, sehingga berpotensi menarik diri dari lingkungan sosial. Berani lapor. Jika kamu merasa sedang dibully, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah cari seseorang yang kamu percaya, seperti orang tua, anggota keluarga terdekat, ataupun orang dewasa terpercaya lainnya. Kalau di sekolah, kamu bisa menghubungi guru yang kamu percaya, seperti guru BK, guru olahraga, atau guru mata pelajaran lainnya. Mengumpulkan dan menyimpan bukti-bukti bisa membantu nanti untuk menunjukkan apa yang telah terjadi. Misalnya seperti chattingan atau screenshot di dalam postingan sosial media. Lalu, bagaimana cara kita membantu teman yang menjadi korban cyberbullying ini agar berani melapor? Yang pertama, kalau kamu melihat temanmu mengalami cyberbullying, cobalah menawarkan bantuan atau dukungan. Terkadang, korban hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan dan memahami perasaannya. Yang kedua, cyberbullying tidak harus selalu dilaporkan secara formal, tetapi penting untuk berbicara dengan seseorang yang bisa membantu. Contohnya seperti guru, dosen, orang tua, atau teman yang dipercaya. Yang ketiga, jika teman masih takut atau belum ingin melaporkan kejadian tersebut, tetap dampingi dan bantu dia untuk mencari orang dewasa yang dipercaya yang dapat membantu mengatasi situasi tersebut. Ketika dibully di media, kita harus apa? Yang pertama, tidak merespon. Jangan memberikan respon kepada komentar atau pesan yang bersifat mengejek dan menyela. Ketika ditanggapi, maka pelaku akan terus puas dan terus-menerus melakukan. Yang kedua, tidak membalas dendam. Tidak membalas dendam secara terang-terangan, pasalnya pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. Yang ketiga, simpan bukti bullying. Capture bukti bullying yang diterima dari media sosial, baik beberapa pesan, foto, komentar agar ditunjukkan ke pihak yang berwenang. Yang terakhir adalah temui pihak berwajib. Jika aksi tidak segera berhenti, laporkan ke pihak berwajib sembari membawa bukti bullying yang dilakukan. Cyberbullying bisa menyebabkan kematian karena berbagai kritik pedas, ancaman mengerikan yang dikirimkan oleh seseorang melalui platform sosial media dapat mengganggu mental korban cyberbullying. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa depresi yang tidak berkesudahan untuk korban hingga membuat korban ingin mengakhiri hidupnya. Hal ini dikarenakan beban berat yang dia rasakan akibat berbagai komentar dan pesan jahat dari seseorang melalui media sosial.
Lagi.